Everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Jari. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwahnya di kota Mekah. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak bersama-sama di slide selanjutnya. Sekarang kita berada di slide pertama, ya, pembahasan tentang perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Sebelum kita memasuki lebih dalam, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu nih dengan kota Mekah. Nah, jadi kota Mekah sebelum datangnya Islam itu merupakan kota yang menjadi pusat perdagangan, yang dimana banyak dari negara-negara lain itu mereka datang untuk berdagang di kota Mekah. Dari Yaman, dari Persia, dan dari banyak negara lainnya, mereka berdagang ke kota Mekah. Nah, kemudian di kota Mekah ini terdapat Ka'bah, yang dimana Ka'bah ini dijadikan orang-orang Arab dulu untuk menyembah berhala. Jadi di sekitaran Ka'bah itu ditaruhlah berhala-berhala yang mereka sembah. Itu sebelum kedatangannya Islam. Nah, di kota Arab memiliki kaum yang berkuasa. Jadi kaum yang berkuasa di negara Arab itu kaum Quraisy yang terkenal dengan orang yang kaya-kaya dan menjadi penguasa di kota Mekah sana. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang tantangan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwahnya. Sebelum kita masuk ke tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW, kita harus tahu dulu deh kayaknya tentang awal mula dakwahnya Nabi SAW. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad SAW di umur 40 tahun, saat beliau berkhalwat di Gua Hira, beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berupa Quran surah Al-A'la ayat 1-5. Ketika Nabi mendapatkan wahyu untuk menyampaikan ajaran Islam, beliau tidak langsung untuk menyampaikan kepada umat secara keseluruhan dan terbuka. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi dulu dari orang-orang terdekat, kayak istri beliau Siti Khadijah, kemudian ada sahabat-sahabat beliau Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar. Nah, setelah Siti Khadijah dan Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar memeluk Islam, maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya secara terbuka, secara umum gitu. Nah, kemudian saat Nabi Muhammad SAW menyampaikan secara terbuka ataupun umum, nah disitulah terdapatnya tantangan-tantangan daripada kaum kafir Quraisy. Ketika Nabi SAW berdakwah secara terbuka ataupun umum, tidak banyak dari kaum kafir Quraisy itu menerima dengan baik tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka takut untuk kehilangan harta mereka, kemudian mereka takut kehilangan kekuasaan mereka, makanya mereka menentang tentang ajaran Nabi Muhammad SAW, dan mereka pun menindas kaum yang rendah seperti budak, dipaksa untuk tidak memeluk Islam. Contohnya kayak Bilal bin Rabah. Bagaimana sahabat Bilal bin Rabah ini memeluk Islam dengan teguh, ya kan, di bawah tekanan daripada kaum kafir Quraisy atau tuannya, agar menyuruh Bilal ini keluar daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka sampai memboikot keluarga Nabi Muhammad, yaitu Bani Hashim, diboikot ketika dalam perjalanan. Dan bukan itu saja, bahkan orang-orang yang masuk ke dalam Islam, yang meyakini ajaran Nabi Muhammad SAW, itu tidak diperbolehkan untuk berdagang, berjual beli di lingkungan Ka'bah, di lingkungan kota Mekah. Nah, tapi untungnya Nabi Muhammad dalam menyikapi hal ini, beliau tetap bersikap tenang dan selalu
menampilkan atau menyampaikan secara baik, kemudian sabar dan membalasnya kelakuan mereka terus dengan akhlak yang terpuji. Dari banyaknya penolakan daripada kaum kafir Quraisy, lantas bagaimana nih strategi Nabi Muhammad SAW untuk menghadapi penolakan daripada kaum kafir Quraisy ini? Nah, jadi Nabi Muhammad membuka dakwah beliau itu secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu dari lingkungan keluarga, sahabat. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW telah meyakinkan keluarga, kemudian sahabat beliau, maka Nabi Muhammad SAW nih takut kepada umatnya itu diganggu daripada kaum kafir Quraisy tadi. Makanya Nabi Muhammad SAW itu mengirim para kaum muslimin ke kota Habasyah agar terhindar daripada gangguan orang-orang Quraisy. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW itu menyikapi perilaku mereka itu dengan akhlak yang baik, akhlakul karimah, tetap sabar dan juga tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhlak yang baik tadi, maka banyak nih akhirnya daripada orang-orang kafir Quraisy itu mulai mempercayai Nabi Muhammad SAW. Pelajaran yang dapat kita ambil daripada cerita Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah menghadapi tantangan dakwah di kota Makkah. Jadi kita sebagai manusia, ketika kita menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran, mencegah keburukan, itu hendaknya kita menyampaikan dengan baik. Dan apabila terjadi penolakan, maka kita terapkan juga nih, ikuti dari langkah-langkah Nabi Muhammad SAW, yaitu membalasnya dengan kebaikan. Dan akhirnya dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pun itu bisa membuat hati kaum kafir Quraisy ini terbuka. Nah, jadi kita untuk menghadapi sebuah tantangan itu harus tetap bersabar dan bersikap baik. Jadi daripada hikmah yang kita ambil dari cerita Nabi Muhammad ini, kita yang pertama harus bersabar, kemudian tetap menyebarkan kebaikan dan berakhlak yang baik sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita hari ini tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwahnya di kota Makkah. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.